Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jiroma Kamia dengan NPM 022724111177. Saya dari kelas 3F Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang peran Bank Indonesia pasca melalui beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan. Nah teman-teman, setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dan memulai beroperasi, terjadi perubahan besar dan struktur pengawasan sektor keuangan Indonesia atau BI memiliki peran ganda sebagai bank sentral yang menjalankan kebijakan moneter dengan kebijakan pengawasan perbankan. Namun dengan hadirnya OJK, fungsi pengawasan perbankan dipindahkan dari BI ke OJK. Hal ini memaksa BI melakukan transformasi peran agar tetap fokus menjaga stabilitas sistem keuangan dan menyesuaikan diri terhadap pembagian kewenangan baru. Nah, teman-teman, sejarah singkat Bank Indonesia. BI didirikan tahun 1953 dan berkembang menjadi bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta pengawasan sistem keuangan. Selama puluhan tahun, BI menangani pengawasan perbankan langsung, namun perubahan global dan kompleksitas sistem keuangan menuntut mekanisme pengawasan yang lebih strategis. Karena itulah hadirlah OJK untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Kehadiran OJK dibentuk berdasarkan UUD nomor 21 tahun 2011 dan mulainya beroperasi penuh tahun 2013. Tujuannya adalah mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terpadu, melindungi kepentingan konsumen, memastikan stabilitas sistem keuangan, dan mendorong industri jasa keuangan menjadi lebih profesional dan transparan. Pengawasan terpadu ini sangat penting karena risiko keuangan ini bersifat lintas sektor. Risiko perbankan bisa mempengaruhi pasar modal, dan sebaliknya dengan OJK, pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan tidak terpecah-pecah. Peran baru Bank Indonesia setelah OJK berdiri. Setelah fungsinya pengawasan mikroprudensial dialihkan ke OJK, BI tetap memiliki peran strategis yang sangat penting, yaitu menjaga stabilitas moneter. BI fokus pada pengendalian inflasi memulai instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan likuiditas. Menstabilkan nilai tukar. BI memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil melalui investasi pasar, pengaturan devisa, dan kebijakan makroprudensial. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk mengatur sistem pembayaran digital, kris transfer dana antara bank, dan infrastruktur pembayaran nasional. Untuk yang keempat, kebijakan makroprudensial. BI bertanggung jawab terhadap stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh atau macro level. Sementara OJK fokus pada stabilitas lembaga keuangan secara individual atau micro level. Dengan pembagian ini, BI bukan lagi pengawasan langsung bank, tetapi menjadi pengaturan kebijakan besar yang menentukan arah stabilitas ekonomi nasional. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK. Pembagian tugas BI dan OJK tidak berarti keduanya berjalan sendiri-sendiri. Justru koordinasi adalah kunci utama. Koordinasi ini melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau VKSSK. Beranggotanya BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan.
Forum ini bertugas mendeteksi dan menangani potensi krisis keuangan, pertukaran data dan informasi. BI memerlukan informasi dari OJK untuk menentukan kebijakan makroprudensial. OJK memerlukan data BI untuk mengawasi bank secara mikro. Sinkron kebijakan. Contohnya, BI mengatur rasio kredit untuk mengendalikan rasio mikro. OJK memastikan dan bank menjalankan aturan tersebut. Koordinasi yang kuat memastikan kebijakan moneter dan pengawasan keuangan berjalan searah. Dampak terhadap sektor perbankan. Pengawasan bank oleh OJK, kebijakan makroprudensial BI membawa dampak positif. Yang pertama, transparansi meningkat. Bank wajib menyampaikan laporan lebih detail dan rutin kepada OJK. Yang kedua, perlindungan konsumen lebih kuat. OJK memiliki fungsi edukasi, pengaduan nasabah, dan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Yang ketiga, kesehatan perbankan lebih terjaga. OJK memantau kesehatan bank secara mikro, sementara BI memantau stabilitas keuangan secara makro. Meningkatnya kepercayaan masyarakat. Pengawasan yang lebih mendorong masyarakat merasa aman bertransaksi dengan bank. Tantangan BI dan OJK ke depan. Nah, untuk beberapa tantangan utama, yaitu yang pertama, perubahan teknologi. Digitalisasi secara finansial, kripto dan open banking menghadirkan risiko baru. Yang kedua, risiko sistematik, krisis global, volatilitas pasar, dan gejolak ekonomi dapat memicu kestabilitas. Kompleksitas industri jasa keuangan, semakin banyak produk keuangan baru yang membutuhkan pengawasan lebih rumit. BI dan OJK harus teradaptasi agar tetap mampu menjaga stabilitas keuangan. Inovasi kebijakan Bank Indonesia. Untuk menjawab tantangan, BI telah meluncurkan banyak inovasi. Yang pertama, kebijakan moneter modern seperti BI 7DRR yang meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga. Digitalisasi sistem pembayaran. Contoh kris BIFAS Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2005. Penguatan makroprudensial seperti mengatur countercyclical buffer untuk menjaga ketahanan perbankan. Semua inovasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran edukasi dan literasi keuangan. BI aktif meningkatkan edukasi keuangan masyarakat melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Literasi keuangan ini di sekolah dan universitas, kampanye pengguna kris, serta sosialisasi kebijakan moneter dan perbankan. Tujuan ialah menciptakan masyarakat yang melek keuangan, mampu membeli produk yang tepat dan terlindungi dari risiko penipuan atau produk ilegal. Nah, teman-teman, untuk kesimpulannya, transformasi BI setelah hadirnya OJK bukan pengurangan peran, tapi penguatan fokus fungsi BI sebagai bank sentral dan pembagian kewenangan yang jelas. BI dan OJK dapat menjaga stabilitas moneter, meningkatkan pengawasan sektor keuangan, memastikan perlindungan konsumen, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Kerjasama kedua lembaga inilah yang menjadi fondasi penting stabilitas ekonomi Indonesia di masa kini dan mendatang. Nah, sekian dari video saya kali ini. Saya akhiri dengan beberapa. Sampai jumpa lagi, teman-teman.